pebisnis juga kan? Udah sibuk. Baru dibilang pebisnis, udah banyak banget notif ini ya, WA masuk ya. Ya, makanya silent dulu ya, bentar. Iya, udah siap. Oke, mari kita ngobrol apa nih kita hari ini? Perkenalkan, inilah temanku, Arini MJ. Dia adalah kekasih Spider-Man. Enggak sih. Dia seorang ibu satu anak, pebisnis, sering jadi MC juga, dan sama sepertiku, dia pegawai PLN. Jangan lihat sekarangnya, lihat betapa ruwetnya. Pada tahun 2014, dia hanya mendapatkan 8 likes. 2017, 253 likes. Dan sekarang, dia mendapatkan 800 like dalam sekali posting. Oke, mari kita mulai videonya. Gak ada sih, aku pengen tahu aja sih, kenapa lu udah bisa swipe up? Sebenarnya gue juga bingung kenapa bisa swipe up gitu. Karena follower lu lebih dari 10.000. Terus udah, itu jawabannya. Ceritain dong, dari awalnya lu nggak bisa swipe up sampai sekarang bisa swipe up. Apa ya? Sebenarnya awalnya yang bikin bisa swipe up itu mayoritas nih. Pertama, follower dari teman-teman PLN. Terus yang Aku kedua juga, dari dan nggak berhasil. Kenapa tuh? Gue juga. Kenapa tuh? Gue juga dari teman-teman PLN dan tidak berhasil swipe up. Nah, Terus yang kedua, jadi nggak tahu ya. Jadi gue kan sebelumnya bukan di Jakarta kan. Sejak di Bali itu sih mulai naik follower sejak pertamanya tuh waktu itu ada salah satu unit itu kayak nge-DM gitu, Mbak minta tolong dong kayak bikin video singkat tentang keselamatan kerja gitu. Terus udah kan record di story, tag tuh ke salah satu unit. Nah di sana katanya viral. Pertama tuh dari situ, terus mereka tuh kayak akhirnya nambah-nambah follower tuh awalnya dari mereka. Terus juga waktu itu pernah kita ada kegiatan milenial kan, salah satu kegiatan milenial waktu itu sama program milenial. Ghost to Bontang. Pertama banget kegiatan milenial itu sebenarnya pas kegiatan Kementerian BUMN, pas menterinya masih Bu Rini. Yang Ghost to Itu Bontang. sempat ada program milenial. Benar. Oh ya. Nah waktu itu, jadi waktu itu tuh diajak untuk ikut mendampingi program kerjanya beliau. Tapi kayaknya pas itu lu udah banyak deh follower. Iya ya, salah ya berarti ceritanya. Salah dong. Gimana sih? Itu lu udah famous waktu itu. Kan gue tahu. Gue nggak paham kenapa. Gue juga nggak paham. Intinya isinya tuh kebanyakan tuh awalnya tuh PLN dan follower itu selalu bertambah setiap kali gue bikin video kayak video itu tadi, misalkan diminta bikin video keselamatan kerja, terus yang minum teh itu ya. Nah, terus di Bali juga pernah sudah minum teh pagi ini. Nah, itu. Oke, I get it. Maybe I have dari to make situ, video. Hai, udah ngeteh pagi ini, tapi kalau bayar tagihan listrik udah belum. Like that, follower tuh banyak. Jadi follower tuh kayak bukan dari teman-teman satu unit aja, tapi udah mulai kayak dari unit-unit yang lain yang nggak kenal tuh udah mulai nge-add. Karena waktu itu juga sempat di repost ya sama salah satu media di Bali gitu, media Info Denpasar kalau nggak salah waktu itu. Terus rame gitu loh. Gue udah di repost PLN ID, udah di repost PLN keren, tapi kurang berarti. Mungkin lu nya harus muncul gitu loh. Gue kurang. Bukan karya lu. Minum. Karya lu doang gitu loh. Jadi diiringi dengan profil lu gitu. Jadi kan lu menjual nih personal branding ini gue adalah Adriansyah, karya gue begini gitu. I will try to inilah ya. Drink a coffee first lah ya. Drink a tea first lah ya. Gue bakal mencontoh itu. Itu sih. Jadi ya udah, karena melihat followers juga naik nih. Oh berarti karena PLN jadi intinya followers naik. Mayoritas sih gitu. Tapi karena gue tuh aslinya orangnya kayak nggak bisa diem gitu kan. Jadi kayak kegiatan tuh macam-macam. Terus waktu itu sempet juga kayak
nonton pertandingan bola. Oh iya, Terus kayak diliput ya? diliput Gue pernah baca ya. bonek-bonek gitu deh. Iya, gue pernah baca. Surabaya gitu. Terus itu juga nambah followernya dari bonek-bonek coba. Kayak gitu. Jadi apa ya, kalau misalkan mau nambah follower sih mungkin kita harus memperluas Iya sih. apa ya, pertemanan gitu loh, memperluas memperbanyak kegiatan juga, aktivitas-aktivitas gitu. Itu kali. Itu awalnya, jadi kebanyakan tuh Sama harus PLN ini kali sih. ya, lebih enak dilihat gitu ya. Mungkin kalau gue kayak Korea gitu kan, pakai poni lempar gitu kan, buka kancing satu, pakai lipstick, mungkin lebih banyak kali ya. Mungkin atau nggak malah berkurang kayaknya follower lu kalau kayak gitu. Ya kan di blok langsung gitu. Jadi intinya terus kalau ada kegiatan yang sifatnya nasional gitu, yang PLN, selalu di situ nambah deh jumlah followernya. Kayak waktu itu bikin video tentang apa sih, tagline nama Yel PLN gitu, terus yang senyum pelanggan gitu kan. Oh iya, sama lu sering masuk apa, bannernya korporat? Enggak sering, sekali doang Sama pas lu. senyum, pas hari pelanggan nasional itu kan, sekali doang kok. Iya sih, tapi sampai sekarang masih banyak di kantor-kantor. Iya. Enggak, udah harusnya sih udah diturunin sih. Udah. Terus apa ya? Main kenapa sih lu yang selalu temenin Bur ini? Kenapa? Menurut lu kenapa lu yang dipilih untuk temenin Bur ini ke Bontang? Pupuk Kaltim ya waktu itu ya? Jadi gue juga kurang tahu secara spesifik alasannya kenapa, cuma sepertinya melihat salah satunya mungkin dari jumlah follower. Iya benar, berarti udah banyak ya waktu itu. Salah satunya dari jumlah follower. Salah satunya dari jumlah follower dan keaktifan juga mungkin gitu. Lu aktif? Ya, at least kan gue kalau misalkan ngomong masih lancar gitu loh, Dri. Kan gue juga, makanya gue masih bisa bawain acara. Lu bagus juga, MC gitu. bagus kok. Waduh, MC bagus. banyak. Ini apa? Pemilihan katanya juga bagus. Kalau gue agak bermasalah dengan pemilihan kata. Makanya kadang-kadang apa? Lu pucat banget, sumpah. Siapa? Lu lah. Ntar kan diedit jadi agak mendingan. Gampang lah. Kayak blast on biar agak seger gitu. Enggak lah, gue nggak pernah pakai apa-apa. Iya, jangan sampai lu pakai terus ternyata selama ini. Lu secara pribadi ingin orang mengenal lu seperti apa sih? Secara pribadi lu pingin orang mengenal lu seperti apa? Jadi sebenarnya sih waktu jumlah follower nih cerita ya. Jadi sebelum follower mencapai 10.000 itu kayak 8.000 something gitu kan, itu udah kayak sebenarnya semakin termotivasi nih, bentar lagi bisa swipe up nih gitu kan. Iya kan, udah mulai termotivasi gitu. Terus mikir gimana ya caranya supaya followernya lebih banyak lagi. Lumayan nih kalau bisa swipe up, kayaknya bisa mengembangkan bisnis juga gitu kan, bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain juga. Jadi kayak berusaha memahami gitu loh, apa postingan atau story sih ya, biasanya yang responnya itu lumayan rame kayak gitu kan. Terus ya kayak tapi tetap kayak apa adanya aja sih sebenarnya, kayak ya menampilkan keseharian sehari-hari gue gimana gitu. Jadi kucing-kucing gitu kan ya. baru akhir-akhir ini. Kalau nggak cupang-cupang gitu ya. Sebenarnya gue agak khawatir nih follower gue berkurang gara-gara kucing gua mulu yang tampil kan. Cuma siapa tahu nanti pecinta kucing kan nambah, jadi ada komunitas baru gitu. Iya. Sorry, balik lagi tadi apa tadi pertanyaannya? Cupang. Oh salah. Cupang. Iya. Jadi gua tuh kebanyakan ide kan.
Tahu nggak sih, ya ampun, dulu tuh sempet ada kayak beat cupang gitu loh, ikan cupang. Jadi itu lagi seru banget. Jadi tuh di kantor seruangan itu lagi kayak demen melihara ikan cupang. Nah, kita tuh belinya di IG gitu, di Instagram, dan belinya tuh live gitu loh, kayak bidding gitu loh, tau gak sih? Beli segini, terus kalau menang tuh kayak seneng banget gitu loh, ngerti gak? Tuh, dari situ nambah follower juga, gila gak? Serius lu? Jadi, iya serius. Kan bidding gitu, kan live, terus kan keluar tuh foto kita pop up gitu kan, terus ntar tuh ada yang komen juga, terus kayak nyapa gitu, setelah itu dia follow, nambah deh follower. Gitu cuy. Lusa di unfollow Sebenarnya itu? kalau tidak direncanakan sih sebenarnya iya. itu. Tadi pertanyaan gue, lu pinginnya orang mengenalmu sebagai apa, pribadi seperti apa, atau seperti apa pun boleh. Mengenal gue pertama sebagai PLN. Pertama itu yang gue jual ya. Kan personal branding emang gue kuatin di situ karena gini, gue ada bisnis online. Di bisnis online itu gue jual nama ini loh, gue adalah pegawai BUMN yang berbisnis online. Sebaliknya juga di PLN gue juga pengen balik brand itu, jadi gue ini pebisnis tapi kerjanya di PLN gitu. Dan di luar itu, kalau misalkan sehari-hari sih gue nggak settingnya kayak gimana, karena sebelumnya juga gue udah coba pelajarin, respon mereka ya fine aja gitu, kayak nggak berkurang gitu kan followers atau gimana. Jadi ya gue tetap kayak diri gue padanya aja, Dri. Kayak misalkan gue lagi pengen TikTok ya main TikTok, dibilang alay juga terserah lu gitu kan. Yang penting guanya happy, tipikalnya gue kayak gitu. Jadi kalau gue lagi pengen makan ternyata makanan ini. Nah, terus pada Mbak hati-hati tuh keselamatan kerja. Oh iya maaf ya. Dimarahin. Oh iya. Enggak, terus yang terakhir gue bikin terus enggak, ini berhenti dulu kok. Habisnya kan bosen ya perjalanan dari kantor ke rumah kan. Tapi kan di tol udah nggak bosen. Apa tuh? Di tol kan udah nggak bosen. Kenapa nggak bosen? Justru di tol itu bosen. Tol luar kota doang. Kalau udah Serpong kan, tol Serpong udah nggak bosen. Bosen juga loh, tol Serpong. Bosen. Ngantuk lah, lurus aja gitu kan, ngantuk. Pasti sambil ngapain kayak nyanyi kayak apa gitu. Jadi ya gue pengen, buru-buru aja. Gue pengen orang mengenal gue seperti ya Arini yang apa adanya aja gitu, yang di PLN. Jadi pas ketemu nggak ini ya? Juga ya yang no gengsi masih berbisnis juga, terus dikenal sebagai MC juga boleh. Jadi kenal aja aku seperti apa yang udah aku lakuin gitu, nggak apa-apa. Jadi apa menurut kamu aku kayak gimana, ya udah kayak gitu. Nggak ada sih harus gimana gitu. Tidak berarti menggiring opini publik lah. Nggak ada yang di ini ya, nggak ada yang dibuat-buat. Enggak sih. Justru gue merasa lebih jadi diri sendiri itu di sosial media. Kadang kalau misalkan kayak gue di kantor gitu, di jam-jam tertentu, di tempat-tempat tertentu kan gue harus behave banget, Ri. Iya kan sih. Gue ngurusin direksi kan. Jadi gue harus behave. Iya sih. Lu tahu kan kalau misalkan kita udah temenan dekat beda kan kita. Maksudnya kayak apa sih, kayak udah kayak bukan jaim lagi gitu, dan tidak sependiam itu gitu kan. Beda sih. Dan gue lebih jadi diri gue sendiri waktu gue di sosial media justru. Gitu. Tetap be yourself lah ya. TikTok masih TikTok? Udah jarang ya? Aduh, gue bikin lagi sekarang ya. Aku belum bikin lagi sih. Aku cuma nanya. Sebenarnya. Apa? Kenapa sih nggak mau diajakin TikTok? Seru tahu. Seru sih itu, tapi belum bikin lagi. Gue nggak tahu ya. Gue kayak lidah gue sendiri. If I do that. Semua orang akan TikTok pada waktunya. Tahu nggak sih sekarang TikTok itu bagus banget bu. Branding ya? Belum tentu branding ya. TikTok itu
kayak Instagram zaman dulu loh. Sekarang Instagram buat tempat jualan dan bisnis segala macam. Sekarang mulai bergeser ke TikTok. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan. Apalagi kita anak marketing lah sok-sok. Ya udah. TikTok. Tapi jujur sebenarnya gue main TikTok cuma buat happy-happy sendiri. Gue tuh ya kalau misalkan main TikTok, di TikTok itu justru nggak gue buka untuk umum. Jadi di save yang bisa dilihat buat diri sendiri gitu loh. Tapi gue post di story. Oh ya, tapi di Di story IG. bisa dilihat kan? Bisa apa? Di IG story bisa dilihat kan? Lu ngapain? Bisa diapain? Bisa dilihat kan TikToknya? Bisa. Ya kalau gua post baru kelihatan. Kalau enggak ya enggak Iya. gitu kan. Tapi biasanya kalau gue bikin TikTok, pasti gue share-nya ke IG story. Justru di TikTok-nya sendiri itu nggak gue share, simpen di private gitu loh. Gue beberapa pernah lihat sih. Kayak belum kepikiran aja untuk mengembangkan akun TikTok itu. Tapi sebenarnya gue tertarik, cuma kayak belum ada waktunya aja kayak. Gue pernah Seru. beberapa lihat sih. Yang suka yang ini, yang sama laki lu sama ini, sama anak Sama lu. Moza ya. Iya. Itu yang pertama kali sih, Lebih unik sih. Pertama kali bikin. Kayak kalau sendiri tuh kayak Versi Wah, Luna iya. juga ada loh, yang versi kucing gue. nggak tahu. Versi Luna. Nggak tahu. Gue nggak seaktif itu menghabiskan waktu di medsos. Gue lebih sering menghabiskan waktu di WhatsApp-nya. WhatsApp sosial media tuh. Tahu. Oh iya, nggak maksudnya. WhatsApp-nya mana? Kan kita ya gitulah. Terus, Oh iya, tadi kan lu bilang Oriflame ya? ah, Itu seberapa pengaruhnya terhadap financial lu?